Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kanto, Pak Zulfan. Selamat pagi Pak Yan. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Pak Yan bagaimana? Alhamdulillah hari ini juga saya baik dan bersemangat tentunya. Oke, Pak Kanto dan Pak Zulfan, hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Sini Pak Kanto berperan sebagai coach, terus Pak Zulfan berperan sebagai coachee. Betul ya, Pak Kanto, Pak Zulfan? Iya, betul Pak Yan. Oke, baik. Sebelum kita memasuki coaching, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Kanto, khususnya sebagai coach. Nah, Pak Kanto, kira-kira apa nih Pak Kanto yang akan dikembangkan kompetensinya saat coaching itu nanti dimulai? Ya, baik Pak Williansa. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini, yang pertama yaitu presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coaching tersebut. Oke. Jadi Pak Kanto ingin menggali potensi coaching itu dengan cara tadi yang sudah Pak Kanto sebutkan ya, salah satunya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, gitu ya Pak Kanto ya. Terus ada lagi nih Pak Kanto, pertanyaan yang kedua untuk Pak Kanto. Sekiranya kompetensi mana nih secara spesifik yang akan Pak Kanto kembangkan kepada coaching? Ya, kompetensi yang secara spesifik yang saya akan kembangkan di dalam coaching ini, salah satunya adalah bagaimana menggali sebuah potensi yang ada pada coaching sehingga coaching ini mampu untuk untuk menggali potensinya sendiri untuk untuk menyelesaikan masalahnya yang ada di dalam coachingnya. Oke. Baik. Terus selanjutnya nih Pak Kanto, ada pertanyaan yang ketiga. Ini ya, kan ketika coaching pasti ada indikatornya ya Pak Kanto ya. Oh iya. Nah yang saya ingin tanyakan adalah indikator apa nih dari pengembangan yang akan Pak Kanto lakukan? Ya. Baik Pak Yuliansa, mengenai indikator ketercapaian dari tujuan ini, saya dalam coaching ini yang pertama yaitu menggunakan sistem konsep Tirta, mengetahui bagaimana tujuan umumnya di sana, dan yang kedua bagaimana mengidentifikasi sebuah masalahnya, dan yang ketiga mengenai rencana aksinya si coach itu seperti apa, dan yang terakhir tanggung jawab dari coach tersebut seperti apa. Mungkin itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Kanto untuk jawabannya. Pak Kanto, Pak Zulfan, mengingat waktu kita tidak lama, jadi boleh langsung saja supervisinya dimulai. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik Pak Yuliansa, terima kasih. Selamat siang Pak Kanto. Apakah Bapak ada waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Zulfan. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya agak tidak bersemangat. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Oh ya, silakan Pak Zulfan, tidak apa-apa. Begini Pak, ada yang perlu saya ceritakan tentang masalah saya. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu saya. Insya Allah Pak Zulfan, dengan senang hati. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya menghadap ke Bapak untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami Pak. Memang masalahnya seperti apa Pak?
Mungkin Coba ceritakan apa yang sedang Pak Zulfa rasakan saat ini. mungkin sebenarnya Bapak sudah tahu ya, beberapa waktu belakangan ini saya sering datang terlambat sehingga saya mendapat teguran dari teman-teman guru karena saya dianggap tidak menjadi tauladan bagi anak-anak murid saya. Oh, begitu. Lalu bagaimana pendapat Pak Zulfan setelah mendapatkan teguran dari teman-teman guru? Menurut saya, yang disampaikan teman-teman guru itu sudah benar. Jujur, saya merasa bersalah karena tindakan itu tidak seharusnya saya lakukan. Baik Pak Zulfan, sebetulnya apa yang membuat Pak Zulfan akhir-akhir ini sering datang terlambat? Sebenarnya ada beberapa alasan yang membuat saya datang terlambat, Pak. Alasannya apa Pak Zulfan? Coba ceritakan alasan yang membuat Pak Zulfan datang terlambat. Yang pertama, setelah menikah, saya tinggal bersama istri di Pamulang, yang jaraknya lebih jauh. Yang kedua, banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada saya membuat waktu istirahat saya sedikit. Ya, jadi masalahnya seperti itu. Kalau boleh tahu, memang Pak Zulfan itu kalau berangkat jam berapa? Saya berangkat dari rumah pukul 5.30, Pak. Tapi memang kondisi pagi itu sangat macet. Oh, sebetulnya yang dilakukan Pak Zulfan berangkat pukul 5.30 sudah benar. Namun apakah Pak Zulfan sudah mencoba berangkat lebih awal dari biasanya? Benar juga ya, Pak. Saya tidak berpikiran ke sana. Selama ini saya pikir waktu perjalanan 1 jam itu sudah cukup untuk ke sekolah. Baik Pak Zulfan, silakan dicoba dulu berangkat lebih pagi. Dan mengenai tugas tambahan di sekolah, Pak Zulfan maunya seperti apa? Baik, Pak. Saya akan coba berangkat lebih awal. Dan mengenai tugas tambahan di sekolah, saya berharap Bapak membagi tugas tambahan yang selama ini menjadi tanggung jawab saya kepada rekan yang lain untuk membantu. Menurut Pak Zulfan, teman guru yang cocok untuk membantu tugas Pak Zulfan siapa? Kalau boleh memberikan saran, mungkin mengenai tugas penanggung jawab UKS bisa diserahkan kepada guru mapel, Pak. Baik Pak Zulfan, nanti saya coba koordinasikan terlebih dahulu dengan guru mapelnya. Baik, Pak. Setelah Pak Zulfan bercerita, bagaimana perasaan Pak Zulfan sekarang? Saat ini saya merasa lebih lega karena tugas yang dibebankan kepada saya sedikit berkurang. Baik, jika saya dapat menyimpulkan nih Pak Zulfan, permasalahan yang membuat Pak Zulfan tidak nyaman adalah pada saat ditegur oleh teman-teman guru yang karena akhir-akhir ini sering datang terlambat, yang disebabkan karena banyaknya tugas tambahan yang dikerjakan. Mudah-mudahan dengan berkurangnya tugas tambahan dari Pak di sekolah, Pak Zulfan bisa datang lebih awal di sekolah. Mudah-mudahan ya, Pak. Dari apa yang disampaikan nih Pak Zulfan, apa rencana Pak Zulfan ke depan? Untuk kedepannya, saya berniat menemui teman-teman guru untuk meminta maaf karena akhir-akhir ini saya sering terlambat. Ya. Lalu apakah ada hal lain yang ingin dilakukan? Setelah ini, saya juga akan mengatur manajemen waktu dengan sebaik-baiknya, seperti tidur lebih awal agar berangkat lebih pagi. Lalu bagaimana dengan tugas tambahan sekolahnya, Pak? Untuk tugas tambahan yang saat ini sudah berkurang, saya akan mencoba mengerjakannya di awal waktu, Pak. Ya, baik. Langkah yang Pak Zulfan ambil sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Saya merasa lebih lega, Pak, karena jujur, saya merasa tidak enak dengan teman-teman guru yang menegur saya. Saya takut hal ini akan membuat hubungan dengan teman-teman guru menjadi tidak baik. Ya, syukurlah Pak Zulfan. Jika perasaan Pak Zulfan sudah lega. Lalu dari yang sudah rencanakan tadi,
komitmen apa yang akan Pak Zulfan lakukan untuk menjalankan rencana komitmen tersebut? Untuk hal itu, mengenai keterlambatan yang akhir-akhir ini saya lakukan, saya akan lebih baik dalam mengelola manajemen waktu, Pak. Nah, baik, Pak Zulfan. Lalu seperti apa dukungan yang Pak Zulfan butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan berkomunikasi dengan keluarga agar dapat saling mengingatkan. Baik Pak Zulfan, semoga dapat segera terselesaikan Pak Zulfan, dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tidak dihantui perasaan yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya yang sudah mendengarkan keluhan saya. Sekarang saya menjadi lebih lega. Semoga kita bisa menjadi guru-guru teladan bagi anak-anak murid kita ya Pak. Amin, amin Pak Zulfan. Maaf Pak, kebetulan sekarang ini masih ada jam mengajar di kelas. Saya mohon izin pamit ya Pak. Ya Pak Zulfan, silakan. Terima kasih banyak Pak. Salam sehat dan bahagia. Nah, sama-sama Pak Zulfan. Terima kasih kembali. Ya Pak, terima kasih. Sudah ya Pak Kanto? Ya, demikian Pak Yuliansa praktek coaching yang hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kanto atas observasinya sebagai coach. Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali. Di sini saya tadi mencatat apa yang sudah Pak Kanto berikan sebagai coach kepada coach yaitu Pak Zulfan. Adapun beberapa catatan saya terkait dengan itu semua. Yang pertama adalah saya merasa Pak Kanto sudah menjalankan kompetensi dengan sebaik-baiknya, yaitu mulai dari kehadiran penuh, ya, kehadiran penuh. Pak Kanto saya lihat dari tadi saat berkomunikasi dengan coach sudah menghadirkan penuh sekali, mulai dari pikiran, raga, perhatian. Itu saya udah lihat dan itu sangat bagus sekali Pak Kanto. Yang kedua juga tadi saya mendengar, memandang, memperhatikan Pak Kanto sangat apa ya, santai gitu mendengar curhatan dari Pak Zulfan ya, sehingga Pak Zulfan tuh merasa nyaman juga menceritakan unek-uneknya, masalah-masalahnya. Itu dia. Yang ketiga juga tadi di catatan saya Pak Kanto mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berkualitas ya, sehingga Pak Zulfan ini dapat menemukan solusinya sendiri berkat pertanyaan-pertanyaan yang Pak Kanto sudah berikan. Itu dia, luar biasa sekali ya Pak Kanto. Terus ada pertanyaan nih Pak Kanto untuk Pak Kanto ya, kira-kira nih Pak Kanto nih kompetensi apalagi nih, tadi kan Pak Kanto sudah observasi ya sebagai coach, kompetensi apalagi nih ya yang ingin Pak Kanto kembangkan dari diri Pak Kanto atas apa yang sudah Pak Kanto lakukan barusan sebagai coach. Ya, baik Pak Yuliansa, mengenai kompetensi apalagi yang saya ingin kembangkan berdasarkan praktek coaching dan yang dilakukan. Mungkin satu ini Pak, saya akan mencoba belajar bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi-potensi pada coach sehingga coach itu akan mendapatkan jawaban-jawaban tidak hanya satu atau dua, tetapi mungkin bisa lebih dari itu. Mungkin itu yang saya kembangkan agar kedepannya dalam pelaksanaan coachingnya lebih baik lagi Pak. Terima kasih. Oke, siap. Mantap sekali Pak Kanto. Tadi juga saya ngelihat ya, Pak Kanto menggunakan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab itu sudah sangat bagus sekali. Semoga apa yang sudah Pak Kanto lakukan ini sebagai langkah awal untuk ke depan jauh lebih baik lagi, sehingga Pak Kanto bisa menjadi coach yang profesional. Dan kita tentu paham betul Pak Kanto di sini sebagai pemimpin pembelajaran butuh sekali akan kualitas atau skill coach ini. Semoga bermanfaat ya Pak Kanto ya.
Amin. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Saya tutup. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Juliansyah. banyak Pak. Ya. Oke, terima kasih kembali Pak Kanto, Pak Zulfan. Sampai ketemu lagi. Ya. Cut.